Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 15. Urusan bercinta. Raiden menariknya masuk. Ambil yang Pepi suka. Penuhi kamar kita dengan barang-barang kesukaan Pepi, ajaknya. Di dalam, Alula mengedar pandangan. Jika soal uang, dia tidak harus memikirkan apapun. Dia istri Richman sekarang. Seandainya dia meminta toko ini pun, sudah pasti Raiden akan membelikannya. Alula melangkah kecil, menyisir setiap sudut tempat itu. Ada satu benda yang sedang dipromosikan oleh SPG-nya. Alula berdekati karena penasaran. Alula melotot, termenung memandangi benda kenyal yang bisa bergerak itu dengan seksama. Bentuk dari benda itu sangat mirip dengan suaminya. Oh, jadi ini yang orang sebut-sebut VIP, pikirnya. Di sekeliling orang-orang memindai sepasang suami istri itu. Hampir semua orang mengenal Raiden dan sudah pasti Alula. Terlebih hubungan mereka telah mencuat ke media meskipun status pernikahan mereka masih tertutup rapat. Setidaknya kekasih Raiden kali ini bukanlah Emily, tapi Alula. Dalam benak mereka berpikir liar. Jika tubuh Raiden kekar dan tinggi seperti ini, sudah pasti Raiden juga sangat frontal dalam urusan cinta. Lupakan pikiran kotor semua orang. Kondisi Alula yang termenung membuat Raiden menyeringai kecil. Alula terlihat syok atau mungkin penasaran dengan alat itu, hingga tak berkedip dibuatnya. Raiden sengaja memeluk Alula dari belakang dan membisikkan sesuatu di telinga. Baby mau mencobanya, kita bisa beli sekarang kalau Baby penasaran dengan rasanya. Alula melirik sinis. Jangan bercanda, perangnya. Bastian dan semua orang tergelak renyah. Silahkan kakak, alat bantu ini dibuat semirip mungkin dengan aslinya. Ada banyak kelebihan karena bahan untuk produk kami sangat khusus. Steril dan higienis, tidak akan menyakiti. Tawar mbak-mbak itu pada Alula. Raiden tergigih geli melihat raut lucu Alula saat ditawarkan SPG-nya. Tidak perlu, Alula berdecak kaki kemudian berjalan pergi menyertakan semu merah padam di wajahnya karena malu. Apa-apaan ini? Baru 18 tahun ditawari alat begituan. Stres sekali tuh orang, gerutunya. Raiden menggeleng dengan tawa cekikikan kecilnya, lalu menoleh pada pasien yang juga tertawa cekikikan. Bungkus satu yang itu, sepertinya nyonya mudamu menyukainya, katanya. Beres, sambung Bastian. Kembali Raiden mengikuti langkah Alula yang mulai memilih buku-buku cerita. Ada banyak cerita dewasa tahun era 70-an yang bisa dibeli di sana. Raiden peluk Alula dari belakang kembali. Tak peduli dengan tatapan heran orang-orang di sekitarnya. Mereka sudah menikah, tak perlu malu-malu. Suka, ambil saja, lumayan buat belajar sebelum kita melakukannya. Alula melirik dengan desa manjanya yang mulai kesal. Om bisa tidak, jangan ganggu Lula. Tidak, selama Baby menjadi istriku, aku tidak akan pernah berhenti mengganggumu, karena ini yang akan semakin mempersatukan kita, sanggah Raiden. Alula tersenyum tipis mendengar itu. Dering ponsel milik Raiden menggetarkan pahanya. Alula melirik protes ke arah bawah. Bahkan di saat liburan pun masih ada telepon masuk. Katanya telepon yang berhubungan dengan pekerjaan dimatikan. Sindir Alula merengut. Berarti ini dari rumah sayang, boleh angkatkan. Raiden meraih ponsel dari saku celananya. Angkat saja. Raiden mengerut kening. Rupanya nomor Emily yang tertampil di layar tersebut. Terang saja Alula juga melihat karena posisi Raiden memeluk Alula dari belakang. Emily, biar saja. Raiden baru akan memasukkan ponselnya ke dalam saku celana tapi Alula mencegahnya.
Angkat saja Om, Lula mau denger juga. Titahnya. Raiden sempat bingung tapi Alula membawa tangannya menggeser tombol terima di layar ponsel milik suaminya. Mau tidak mau Raiden menerima. Halo, dia keraskan suaranya agar Alula tidak curiga. Ini bentuk dari usahanya untuk membuat Alula percaya. Raiden, aku mencintaimu, sangat mencintaimu sayang. Alula bergetar mendengar itu. Entah kenapa ada rasa panas yang menjalar di sekujur tubuhnya. Emily, Raiden berusaha tidak terlihat meladeni mantannya. Aku membutuhkanmu. Suara Emily membuat Raiden mengernyit cemas. Meskipun tidak ingin terlihat, tapi kebohongan Raiden tidak akan bisa tertutup rapat di mata Alula. Kamu mabuk, tanya Raiden. Aku menang kompetisi secara berturut-turut, jadi harus ada pesta mabuk sayang. Jangan bercanda Emily, sergah Raiden ketus. Terlihat sekali kekhawatiran Raiden dan Alula masih setia menyimaknya. Aku tunggu kamu di klub malam favoritku. Aku tidak akan pulang sebelum kamu menjemputku, Raiden. Raiden melirik gemetar tangan Alula yang mengepal. Raiden sadar, saat ini Alula tidak menyukai kondisi ini. Aku tidak akan pernah menjemputmu, pulanglah sendiri Emily. Tolaknya, ada hati yang perlu Raiden jaga. Hai cantik, mau bermalam denganku? Tidak. Ayolah. Raiden mengernyit mendengar keributan di seberang sana. Sudah pasti Emily sedang digoda oleh para pria hidung belang. Seketika deru napas bergemuruh, Alula yakin ini alaminya seseorang yang masih menyayangi. Alula ingin mengetahui lebih lanjut lagi seberapa lupa Raiden pada Emily. Kita susul saja, kasihan Nona Emily sendirian, ujarnya lalu melangkah pergi. Raiden mengikuti langkah kaki kecil Alula. Di kasir sana Bastian bergegas menyusul setelah melihat raut lain dari sang tuan dan sang nyonya muda. Seberapa inginkah kamu menjadikan aku istrimu Om? Lula mau membuktikannya. Dalam mobil yang melaju kencang, Alula, Raiden dan Bastian duduk pada tempatnya masing-masing. Perjalanan malam mereka arungi menuju kelam yang disebutkan Raiden barusan. Inginnya tidak lagi melihat ke belakang, tapi Alula masih memiliki keraguan. Terlihat sangat jelas Raiden begitu gusar meskipun tidak mengatakannya. Di joknya Raiden terus memandangi jarum jam yang melingkar di pergelangan tangan kekarnya. Mungkin ingin segera sampai dan menolong Emily. Bahasa tubuh Raiden mengatakan itu. Tak ada percakapan, Bastian tidak tahu harus berkata apa lagi. Alula cemburu sudah pasti karena perlahan percikan api asmara mulai menaungi. Bagaimana dengan Raiden? Inilah kelemahan lelaki itu, dia terlalu lemah jika soal Emily. Bastian saja hafal sekali perangai tuan mudanya ini. Lupakan, perjalanan yang kilat berasa lambat karena tidak adanya canda tawa mereka seperti biasanya. Tibalah mobil itu pada klub malam yang dipenuhi kelap-kelip lampu temaram, musik remix, wanita berpakaian seksi dan lelaki berbau alkohol. Alula menunggu di mobil, sementara Raiden turun dan masuk ke dalam bar. Tak berapa lama Raiden berhasil membawa Emily keluar dan memasukkan Emily ke dalam mobil pink milik Emily.
Alula mengamati setiap gerakan suaminya saat menuntun Emily duduk di jok penumpang bagian depan. Ada kecemasan yang terus tersirat di wajah Raiden saat ini. Sudah tahu cemburu, kenapa masih saja dilihat, bukan menantang. Alula hanya ingin mendapatkan pencerahan. Jika memang benar Raiden masih menyukai Emily, tidak ada salahnya mereka bersama kembali. Toh, kehadirannya hanya pihak ketiga. Masa depan Alula masih panjang, meninggalkan cinta yang belum masuk ke bagian paling dalam hatinya mungkin tidak akan terlalu sulit nantinya. Bastian menyalakan mesin dan Alula terjaga dari lamunannya. Dia tatap lenggang ke arah mobil Emily yang mulai bergerak. Kita ikuti Om Raiden sampai rumah Nona Emily ya Om, pintanya. Bastian menggeleng menatap Alula dari kaca spion. Kenapa tidak pulang saja? Tanyanya. Tidak, Lula mau lihat apa yang harus Lula lihat. Geleng Alula. Nyonya tidak apa, sambung Bastian. Alula menggeleng. Tidak Om. Baiklah. Bastian mulai membawa mobilnya mengikuti mobil milik Emily yang dikendarai oleh Raiden. Sesekali Alula mendapati kepala Emily yang terus-menerus menyeberang ke jok milik Raiden. Panas rasanya, tapi mau bagaimana lagi, mata Alula tak pernah mau lepas dari mobil Emily. Sesak, sudah pasti. Bastian tak enak hati, ia paling mengerti bagaimana cara wanita berekspresi, dilihat dari sudut manapun, Alula sudah mulai memercikkan cipratan api kecemburuan. Tak ada satupun obrolan, Alula masih setia mengawasi suaminya dari joknya meskipun dogol membingkai suasana hatinya, tapi penasaran sekali yang Alula rasakan. Tibalah kembali mobil itu di perumahan asri yang estetika sekali. Mereka menepi pada hunian mewah dikelilingi kaca transparan yang membuat hampir seluruh isi furnitur di dalamnya terlihat dari luar. Alula mengedar pandangan. Kenapa di sini? Apa tidak pulang ke penthouse? Tanyanya. Ini rumah asli Nona Emily. Penthouse itu pemberian dari Tuan Muda. Jelas Bastian. Oh. Lagi, Alula mengamati setiap pergerakan yang suaminya lakukan bersama mantan kekasih suaminya. Emily bergelayut pada lengan Raiden yang Alula pikir masih sangat menyayangi Emily. Lihatlah, bahkan Raiden tahu sandi rumah itu. Sudah pasti dahulu mereka sering bersama di sini sepanjang hari, bercanda tertawa memadu kegiatan romansa. Sejenak Raiden dan Emily tak nampak di pandangan, dan Alula kembali menoleh saat keduanya memasuki sebuah kamar yang kondisi ruangannya bisa dilihat dari luar. Bukannya menambah terang suasana kamar, Emily justru membuat kamar itu menjadi lebih redup. Meskipun masih bisa dilihat dari luar karena ada sebilah cahaya kecil yang menerangi kamar itu remang-remang. Emily bergelayut pada lengan kekar mantan kekasihnya. Beri aku obat pengar Raiden, aku membutuhkannya, pintanya. Raiden mendudukkan Emily pada sisi ranjang. Di mana kamu simpan obatnya?
Di laci itu, Emily menunjukkan satu nakas yang bersisian dengan sofa putihnya bahkan sangat dekat dengan dinding kaca transparan. Emily melirik dan menyeringai saat menyadari Alula mengamati setiap pergerakan kecilnya dari dalam mobil. Emily bangkit dari duduknya, berjalan sempoyongan menuju Raiden dan sengaja menanggalkan seluruh pakaiannya memeluk erat Raiden dari belakang. Aku mencintaimu, Raiden. Raiden terkesiap, dia cekal tangan itu dengan bibir geramnya. Hentikan, Emily. Emily menggeleng, jangan tinggalkan aku hanya memilikimu, hanya kamu yang mampu mengerti aku. Sekarang aku milikmu, Raiden, ayo kita lakukan malam ini bersama. Lirihnya merengek. Dalam mobil, Bastian menyaksikan sendiri dan mampu menebak hal licik yang akan Emily lakukan, sudah pasti memamerkan kemesraan di dalam. Nyonya, aku harap Nyonya tidak melihat ke arah sana, atau akan ada kesalahpahaman setelah ini. Alula mendengar ucapan Bastian tapi sukar untuk menghindari pemandangan itu, di mana Emily mulai menanggalkan seluruh pakaiannya tepat di belakang suaminya. Kaca di matanya mulai melamurkan pandangan, dan luruh buliran bening itu secara perlahan mengenai pipi mulusnya. Bukan hanya dirinya yang menyentuh Raiden, bahkan Emily masih memiliki kesempatan berciuman mesra. Astaga, Bastian meremas rambut miliknya sendiri, kecewa dan sangat menyesalkan kejadian ini. Kenapa harus ada adegan yang berpotensi membubarkan hubungan Raiden dan Alula? Di dalam kamar Emily, Raiden mengeras rahangnya. Sekarang pengertianku untukmu sudah habis. Singkirkan tanganmu, Raiden membalikkan tubuhnya. Sayangnya Emily meraih borgol di salah satu laci secara impulsif kemudian membuat tangannya bersatu dengan tangan milik Raiden. Emily tersenyum iblis. Kita diciptakan bersama. Emily, pekik Raiden melotot. Ingin sekali melawan tapi di hadapannya seorang wanita, Raiden tidak mampu melakukan hal itu. Tubuh polos Emily sudah tidak lagi menarik baginya. Ada Alula yang ingin dia jaga perasaannya di luar sana. Pakai kembali bajumu, Emily. Sentuh aku malam ini. Emily meraih pil di salah satu laci nakas dan mengulumnya. Bersambung.